Talim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita janjikan, hari ini kita mengadakan Thalibul Ilmi, ya, pemahaman perkara zikir dan pembahasan tajuk kita, Bapak sebagai pentalim, kita bahas at-tahwiju wat-tawidu lil aitami, artinya motivasi dan santunan bagi anak-anak yatim piatu. Motivasi itu bekal. Semua yatim ujungnya akan yatim piatu. Jadi motivasi kita itu mesti gimana? Ya. Ini penting untuk kita pahami. Sebelum kita talim, kita sama-sama langsung kita nanti ada yang disebut terapi, ruqyah, taubati, obat dan inabah disatukan langsung dengan air. Jadi afdolnya kalau kita melakukan zikir, ya, dengan melakukan taharah tinggi dengan 3 tempat tadi, maka itu menjadi obat. Bagi yang merasa sakit, pas kita berzikir, niatkan untuk yang sakit itu apa yang keinginan diobati. Jadi antum semuanya dalam berzikir itu langsung membuat obat, Bapak yang tuntun, insya Allah jadi obat. Jadi nggak perlu ada yang datang kemari, ya, cukup dengan air, ya, cukup dengan air. Insya Allah kalau ada yang masih katrat, ragu, khawatir, nanti boleh bertanya langsung. Yang penting obatnya intinya di situ, ya. Tapi isi nyawa air itu, ya, air itu adalah suatu zat yang paling mudah dirubah kalau kita dengan niat dan aturan yang benar, betul kan? Jadi dengan air itu, ikhwan, akhwat, semuanya bisa jadi obat. Hanya dengan doa, insya Allah, ya. Nanti ada Bapak tuntun semua itu semuanya. Jadi air itu yang penting terbuka. Silakan ambil 1, bisa diperbanyak. Air itu dicampurkan aja. Niatkan untuk obat, baca basmalah, insya Allah. Ya. Islam tuh ngajarin istimewa loh, nggak susah. Ya. Jadi udah masuk 3 bulan ini kita mempelajari gimana terapi pengobatan secara kejiwaan, secara ruhani yang bisa mengatasi secara penyakit kelainan fisik. Semua penyakit kan dasarnya dari pola berpikir kita, pola nawaitu kita, maka terjadi penyumbatan, ya, dan timbul toksin. Hanya itu aja. Dengan zikir yang Bapak ajarkan tadi itu sebenarnya udah beres. Cuman kita tinggal ngisi gimana cara mengisi air itu supaya berubah menjadi obat. Yang kita cari adalah obatnya, ya. Sekarang obatnya, obat itu akan bekerja, ya. Apapun juga antum berobat ke dokter, ke ahli. Kalau Allah tidak berkehendak sembuh, ya tidak kesembuh. Maka ada hadis menyatakan, ya, kalau ketemu obatnya maka akan bisa sembuh. Paham ya? Ya. Jadi sebelum talim kita adalah motivasi dan santunan anak yatim. Insya Allah ini penting untuk anak yatim dan penting juga untuk ikhwan. Sudah itu nanti mungkin ada sebagian ikhwan ada metode zikir sama. Zikir sama itu artinya begini. Zikir sama letaknya pada ujung kofi. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi. Atininya kofi, tidak disebut. Atini maha bataka wa pataka. Tutup mata, tunduk aja. Dengarkan zikir yang ada di alam. Ya, di alam. Nanti itu jaraknya dipisahkan, ya. Nanti dikontrol dengan jemaah yang sudah ditentukan tadi. Tolong Ustadz Pauji yang mencari tempatnya nanti. Nah, itu penting. Penting nanti diobservasi sama Andung, ya. Andung observasi hasil dari zikir alam itu, ya. Itu mempelajari ikhwan khusus jemaah YMA gimana kelanjutan istilahnya bisa menjadi seorang pendakwah, penterapis, penasehat dalam kehidupan itu, karena itu penting.
Semua ini harus jadi dokter loh muslim. Ya, karena kita khalifah kan, bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Itu maksudnya. Jadi adik-adik nanti ada motivasi, jangan ngeluh. Ya. Jangan ngeluh, natural, adik-adik masih natural, ikhwan akhwat masih natural. Insya Allah kita mohon kepada Allah, kuasain nawa itu kita apa? Jadi wali, jadi khalifah. Betul? Jadi wali, jadi orang keren, bermanfaat untuk orang banyak. Ya, itu niat kita. Karena kita khalifah. Dari Bapak begitu aja. Nanti kita mulai aja. Sebelum kita talim, kita sama-sama talqin zikir diawali dengan syahadat, sholawat, istighfar, tentunya ditujukan hanya kepada Allah. Kita buat adabnya dulu. Duduk istirasi, duduk tahiyat akhir. Langsung kita ke amalan. Tolong dibuka, agak dikasih jarak airnya. Iwan agak dikasih jarak, agak ke sini satu, ke sana satu airnya. Airnya satu-satu ya, jadi obat. Jangan mubazir, takut kurang. Ya, nanti satu-satu ambil, nanti bisa dibanyakin. Ya, air itu bisa dibanyakin. Diikuti ya, tutup mata, dalam hati, kepala tunduk. Tunduk aja. Kita mulai, mohon kepada Allah mudah-mudahan amalan kita diridhoi. Syahadat 3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sholawat umi diikuti pelan-pelan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Diulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Diulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Diikuti. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tunjina biha, salatan tunjina biha, min jama'il ahwali, wal afati, wa taqdil lana bihaja, bi al-hujati, wa tutahhiruna biha, indaka ala darajati, wa tubalikuna biha, min jama'il khairati bil hayati wa badal mamati innal ladina yuwa innaka
aufa bima ahada alaihul doha fasayuti ajrun adimi ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa baitihi wa ahli baitihi ajmain sayyidun lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas satu kali. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikuti la ilaha illallah wallahu akbar. Ulang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Anak satu kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa ilahukum illahu wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma
huda Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim adada maklumatika wa midada kalimatika kullama taqarrabat zakiruna waqfala an dzikrikal Allahu wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajmain summa ila arwahi jama'il awliya min masyariqil ardi illa maqaribiha ahli silsilatil Qadariyah wan Naqsabandiyah Hakiniyah Khalidiyah Kajaliyah Muhammadiyah Samaniyah Hikmatullah Kisiyah Ahli Turuki khususon dilaruhi Sayyidikut bil kanwil ila hadrati Sultanil awliya Qausil Adam Kutubil aminan Sayyidisi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa usulihi wa furuihi wa ikaruhi Syekh Ahmad Al-Qusasi Al-Maidani Haramayan wa Sayyidisi Syekh Nurdin Muhammad bin Ali bin Haji Al-Hamid Al-Humaid Al-Syafi'i Al-Raniri Hadrami wa Sayyidisi Syekh Ibrahim bin Abdullah bin Jaman Hadramawat wa Sayyidisi Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Mansuri Al-Simkili wa Ikaruhi Sultan Mahmud Syekh Hidayatullah wa nasarrahu sirrahu Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar khususon dilaruhi Syekh Tuan Nurdin Tuan Gulakan Syekh Tuan Gurayang Syekh Dalail dilaruhi Syekh Abdul Mujib Pamijahan Syekh Muhammad Saman Balimbani Syekh Abdul Somad Al-Banjari khususon dilaruhi Syekh Hajat Abu Abdullah Gulam Muhyiddin Syekhuna Syekh Abdullah Mubarak Kiai Haji Tajul Arifin Abanom Suralaya Wasaidisi Syekh Abdul Karim Banten khususon dilaruhi Syekh Hatib Ali Paragadani Syekh Muhammad Nasir Surawatu wa hadrati Syekhina Al-Mukarram wa usulihim wa furuihim wa ahli silsilatihim wa ahdina anhum sayyidun lillahi lahum Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki
Wariddo kamat luwi atini mahabattaka wa marifattaka. Zikir abahan dimulai dari bawah. La Tarik nafas panjang. Simpan di perut, tahan. Buang mulut. Apa? Tarik lagi. Turun tangan. Buang mulut. Apa? Tarik. Tahan. Apa?
Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi wa idroka matlubi. Artinya mengatakan wa awaju mata ditutup, bibir dirapatkan, lidah dilipat ke langit-langit atas, tahan napas semampunya, kepala tunduk di sebelah kiri, lagi masuk qalbi, hati berpikir qalbi Allah. Allah la ilaha illallah. Bi quwwatika wa injatika ya wati wa takuna lana awlan wa ma'inan bi jama'il ahwali wa ahwali wa ahwali wa jami'i manahu wa min khairika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aminkan saja doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini amahu wa yu'afini majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi firli wa li wa ilayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina. Rabbana ij'alna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rabb, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka dengan penuh kasih sayang-Mu sebagaimana mereka telah mendidik dan memelihara aku di waktu kecil. Ya Rabb, kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri, suami-suami kami, keturunan-keturunan kami yang menyenangkan hati kami. Dan jadikanlah kami iman ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Rabb, kami terlanjur berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, pastilah kami ini tergolong orang-orang yang merugi. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, serta wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Hasbunallah di dini, hasbunallah di dunia. Cukuplah Allah bagi agamaku, cukuplah Allah bagi duniaku. Hasbiyallahu liman bakanaya, hasbiyallahu liman kadini bisyurin, hasbiyallahu liman wakil liman maula wa liman nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cukuplah Allah bagi apa yang membuat susah kepadaku, cukuplah Allah bagi orang-orang yang menganiaya kepadaku, cukuplah Allah bagi orang-orang yang hampir-hampir berbuat jahat kepadaku, cukuplah Allah bagiku. Dialah sebaik-baik wakil,
sebaik-baik pemimpin. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan melainkan Allah yang berhubung lagi agung. Allahumma firli dambi kulahu ikahu wa ilahu wa akhiru wa aniyatahu wa sirrahu. Allahumma inni ju'altu nafsi junan kasiran kabira wa yakfir junuba ila anta wa kiri maghfiratan innaka wa hamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa fa'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan minal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi zakatil maut wa najatan min nari wa afa'il hisab. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah bisa melakukan amalan wasilah ya. Tetapi amalan untuk baik jasad, guru jasad kita terhadap berbagai masalah dan penyakit, dan media kita menggunakan terapi air. Jadi silakan air itu dibagikan satu-satu ya, bisa diperbanyak. Silakan bagikan aja sekarang. Sambil membagikan kita langsung talim sedikit. Setelah itu nanti Ikhwan yang ikut zikir sama tadabbur dipimpin oleh Pak Uji silakan keluar. Tapi setelah talim sedikit ini nanti Endo kasih tahu. Jangan diminum ya, air ini susah, capek kita tadi berdoa kan. Enggak semudah itu, air itu banyakin. Itu hidupnya tuh. Ya. Susah ngamalin tadi itu, enggak semudah itu. Ya. Itu untuk diminum, bukan untuk dimandi. Untuk diminum. Ya. Nah, sebelum Bapak taklim, tadi ada yang rasanya ada yang ingin berobat, cukup dengan air itu, insya Allah. Cukup dengan air itu, insya Allah. Ya, insya Allah. Semuanya pasti ada masalah, ada kehendak, ada keinginan. Dengan air itu, insya Allah. Ya, karena yang menonton kita berzikir itu, majelis zikir dengan tatanan yang benar, ribuan loh. Para ulama besar tadi yang kita kirim doa kan. Mendengar mereka, ya. Cukup air ini, cukup nggak? Cukup. Satu-satu. Tolong lebihkan bagi yang tidak hadir ya. Mungkin ada saudara kita yang tidak hadir, termasuk Ikhwan di sini, bagikan aja satu-satu nanti sama Bu Mar yang ngaturnya air tadi. Air ini enggak air biasa lagi, susah. Sudah air zikir itu. Ya. Banyak orang tahunan cari air yang gitu, keliling dia minta doa orang jadi barokah kan. Tadi yang duduk sendiri Bapak nggak bisa zikir seperti tadi kalau tidak ada izin, ya. Insya Allah jadi obat itu. Langsung kita ke talim ya. Biasa aja, nanti sebentar untuk yang ikut tadabbur alam, jadi kita clear agak cepat. Nah. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Nailahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajam milikul li mawjud. Salatan tutafil gulu bidal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Patubai umu ayat patuhalana biha nurul jannat wa nurul na'i wa nurul jari ila wajhikal karim. Subhanaka ilmalana illa ma'alam tanah inaka antal alimul hakim.
Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentalim maupun yang ditaklimi ikhwan akhwat yang hadir hari ini, agar bisa memahami talim ini dan Allah meridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihin nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilal fadili alimi ulama IMA Jami'atul Ikhwanul Muslimina wa kadalika Jami'atul Ladina Hadarul Yauma Akramul wabil khosi Syaidi Syaidati Mudirul wabilil khosi Nimar Dedi, yang tadi juga ada Syahidu Datuk ya Pak Datuk. Wa atfali min darul aitami koto ahada asyara 11 tarusan syuhada kula syai rahimahu kumullah tabarakallah. Alhamdulillah, udah paham ya adik-adik ya? Udah paham? Paham tadi? Alhamdulillah. Belajar bahasa Arab. Yang duduk juga nggak ngerti, tapi belajar. Ya. Artinya motivasi kan. Belajar, manfaatnya banyak. Masa bahasa Inggris belajar, bahasa kepada Allah nggak belajar? Kan aneh. Kita muslim kan? Iya kan? Kepada yang terhormat alim ulama ikhwan akhwat YMAA juga jemaah yang hadir hari ini, wabil khusus yang saya muliakan Bapak Ibu pengurus pembina wabil khusus Nimar Daedi Pak Datu dan adik-adik anak-anak panti asuhan Koto 11 Tarusan yang berbahagia semuanya, rahimakumullah, dirahmati Allah. Alhamdulillah walintinanu dauna nursali daiman min azli wujudillah subhanahu wa ta'ala aladi atau nazami'an min katiro minal muta'ati min barokatil imani wil islami wa syahati hatta natama kana yauma minal istima'i ma'an lidirisati ma'an dunya ayaya waiko. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan begitu banyak kenikmatan untuk kita. Banyak bersyukur. Dari nikmat iman, masih beriman kan? Nikmat besar itu. Nikmat jadi orang Islam, nikmat besar itu, syukuri. Nikmat napas, pagi-pagi dikasih napas, alhamdulillah. Jangan karena duit masuk, alhamdulillah, pusing. Alhamdulillah itu udah bangun aja, alhamdulillah. Maka aku tambah rezeki itu. Nikmat kesehatan, betul? Masih ribuan yang di masjid, masih ribuan yang di rumah sakit, geletak di masjid jadinya. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk belajar bersama tanpa adanya satu halangan apapun. Yang datang kemari pakai ambulan enggak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ladzi hadana li hada wa ma kunna litadadilu walaula hadana Allahu wa sholatu wassalamu ala Rasulillah. Kita tetap selalu bersalawat. Ya, tentunya kita berikan salawat kepada, kita panjatkan Nabi besar Muhammad karena idola kita ya. Wa huwa syaksyu waladi aswa al hasanata liqaumihi najuan yatimal itarafu bina kasyibihi wa natalaqa syafa'ataha bil yaumal akhiri amin amin ya rabbal alamin. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang uswatun hasanah, nabi tadi.
bagi para umatnya, semoga kita diakui sebagai umatnya ya. Mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia kali ini banyak syukur kita dalam rangka talim dan santunan serta akekah bagi anak kami yang terlambat. Udah bujang, udah kerja baru akekah. Karena membeli juga ini, nggak paham sunnah Rasul. Ya. Nah itu bernama Gilang Bagus. Gilang Bagus Pamungkas panjang banget namanya ya. Bapak sebagai pentalim hari ini ingin menyampaikan sebuah nasihat ya, atau sedikit motivasi bagi ikhwan akhwat semua di sini, khususnya ikhwan akhwat panti asuhan Koto 11 Tarusan ya. Tajuk yang akan bakal kaji tadi sudah disebutkan, motivasi dan santunan anak yatim piatu atau at-tahfizu wat tahwidu lil aitami. Itu bahasa langitnya gitu ya. Bapak tahu bahwa hidup tidaklah selalu mudah. Ya. Tapi jangan dimudahkan. Jangan digampangin, jangan digalaukan. Penuh tantangan hidup itu. Ke depan apalagi. Kalian semua mungkin telah kehilangan satu atau bahkan kedua orang tua kalian, dan itu pasti sulit bagi kalian. Nah, kalau kehilangan orang tua, baik ibu baik bapak, itu tugasnya Ibu Dela di sini hadir ya. Berat loh nata orang yang kehilangan seperti tadi itu, tidak semudah itu ya. Karena faktornya kejiwaan ya, larinya pasti ke sana. Makanya kata Nabi dilarang loh untuk menghardik anak yatim, tidak beriman ya, walaupun dia nakal. Nah ini Anda ngebela anak yatim, jangan nakal ya. Mentang-mentang dibelain nakal aja lah gitu. Nah, tadi ada yang nakal juga. Jadi masalah ya. Jadi Bapak sebagai pentalim hanya memberi motivasi sedikit aja ya. Hidup itu pasti ada rintangan. Contohnya adik-adik ya udah cepat. Bapak juga yatim piatu ya. Pertama-tama yang mesti Bapak pahami, adik-adik pahami juga, Bapak ingin katakan bahwa kita semua adalah makhluk Allah yang istimewa. Percaya? Nggak ada strata, baik yatim piatu, baik presiden, sama istimewa. Yang namanya manusia itu semua itu diciptakan Allah sangat istimewa. Allah berfirman di surat At-Tin ayat 93 ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia, nggak kambing dipotong tadi kan, iya kan, nggak enak kalau jadi kambing kan. Diciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bersyukur nggak untuk jadi manusia? Alhamdulillah. Ya, Allah menciptakan kita dengan penuh kasih sayang loh, dan memberikan kita kehidupan dengan tujuan yang besar. Jadi antum mesti punya tujuan. Ada planning, ada ya tujuan. Ini kan dijelaskan Al-Quran, bukan Bapak. Allah yang nunjukin. Sudah disempurnakan tujuan hidup antum apa? Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan antum? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi beribadah kepadaku. Tujuan antum? Ibadah tiangnya? Ada sholat. Benar sholat. Zikir tadi, sholat itu adalah zikir. Supaya sholat khusyuk, beresin kepalanya, beresin hatinya, beresin nafsunya. Jadi tujuan tadi kita ini untuk sholat. Tujuan hidup. Tujuan hidup nikah, kerja, kecil. Yang wajib sholat. Jadi antum hidup minta kepada Allah kapan? Ya Allah, tidurkan kami supaya bisa dibangunkan besok pagi untuk sholat. Ya, nantilah zuhur aja. Pas udah zuhur kita tidur. Tujuan antum tidur. Tujuan kerja, tujuan kemari untuk antum bisa sholat. Syarat sholat harus tahara, harus bersih. Bersih itu adalah lahir, batin, ruhani. Caranya tadi. Udah paham? Andung buat keren sekarang. Andung bapak lah, andung di sana. Bapak aja, namanya bapak aja gitu ya. Jadi bapak ingin cepat, metode bapak ingin cepat.
Karena zaman sekarang serba target. Gimana caranya semua ikhwan akhwat yatim, Bapak nggak akan kasih sama yang keren-keren. Nggak. Bapak kasih untuk adik-adik nih. Gimana cara cepat menjadi orang yang ngerti dalam beragama. Maka kalau udah ngerti dalam beragama, hidup antum gampang, rezeki gampang. Setuju? Keren. Masya Allah. Mungkin kalian semua masih kesepian, merasa terabaikan. Tetapi ingat, ini itikad. Allah selalu ada bersama kalian. Setuju? Di mana? Hati. Dekati Allah dengan tadi. Ya? Nah, Dia adalah Allah, pencipta pelindung yang paling setia. Kenapa sering ada masalah? Karena Allah tidak taruh di kalbu. Duduk. Canggih pun antum hafal ayat 1000 dinar, ayat pelet kayak ayat antu di pinunduh kayak, tetap kalau di sini nggak ada Allah, no. Paham ya? No. Hudur Allah. Allah dekatkan kepada diri. Ya. Jadi ini penting Bapak kasih motivasi. Motivasinya bener loh. Bener loh. Karena itu Allah sangat benci sama orang yang mudah berputus asa, gampang mengeluh, galau berkepanjangan, sangat benci. Jangan mudah putus asa dari rahmat Allah, gitu kata Allah. Berputus asa adalah perbuatan yang tidak mau menerima keputusan Allah. Ya, Pak, kok ada yang jadi anak yatim, nanti ndak yatim kayu deh. Itu nggak boleh. Bodoh antum kalau nggak paham. Nggak boleh. Orang yang berputus asa adalah orang yang lemah imannya, kata Allah. Dasarnya Allah berfirman Quran surat Yusuf ayat 87. Sekarang gantian bagian ikhwan akhwat yang baca. Quran surat Yusuf ayat 87. Kalau ada tulisan 7, amalin. Nggak boleh putus asa, nggak boleh ngeluh, nggak boleh nangis. Keren. Tolong dibaca. Yusuf ayat 87. Mana Qurannya tadi? Baca. Tolong apa dibantu. Siapa aja baca boleh. Gantian. Saya mau baca artinya gantian. Baca artinya ya. Bagian putri yang baca artinya. Siapkan Quran. Gunanya ada. Siapa yang mengucapkan makhraj adalah membersihkan juga kalbu. Ya walaupun nggak ngerti bersih. Ya. Ya bani yadzabu, awal surat.
baca artinya? Bapak yang baca ya. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf. Tahu Yusuf? Nabi kan? Orang yang mulia kan? Tanyakan, pergi belajar kepada orang mulia. Ya, beserta saudaranya berjamaah bila perlu carinya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafirun, kafir. Kata siapa tuh? Berapa kali yang ngambek? Setengah kafir tuh. Nggak boleh ngapirin orang. Ya. Kata siapa itu? Kata Allah. Jadi kalau Iwan adik-adik galau, sedih, ngelihat yang lain bahagia, susah hidup, supaya galau, baca tadi setelah membersihkan kepala, dada, sampai baca Quran surat Yusuf ayat berapa? 8. Di sana kan innahu la ya'ashu min ruhillahi ilal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Kan itu bahasanya. Enggak kata yang duduk, enggak kata Bapak, kata Allah, Tuhan antum, Tuhan kita. Enggak mungkin bohong. Maksud Allah kan memberitahu bahwa orang yang putus asa dari rahmat Allah, antum kan semua dikasih rahmat, adalah orang yang nggak boleh disebut, nanti keras banget katanya ya, nggak boleh putus asa. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sifat tawakal, putus asa harus bersifat tawakal. Tawakal artinya tahu nggak? Semua masalah serahkan kepada Allah, itu tawakal. Ya. Solusi dari permasalahan tadi tawakal. Ini dijelaskan di firman-Nya, larangan berputus asa, kemudian bertawakal. Asyura ayat 28 baca. Asyura. Bapak yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yunazilul kaisya min ba'di ma qanatu wa yansyuru rahmata wa huwa waliyul hamid. Artinya, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa. Kalau paceklik kan nurunin hujan siapa? Dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha melindungi bagi maha terpuji. Baca ayat kedua itu kalau galau. Juga firmannya di An-Nisa ayat 110. Wa may yamal syu'an aw yadzlim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, menganiaya diri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau antum berbuat jolim, segera tobat, karena Allah Maha Pengampun. Nah, ada satu ini ya, ada satu bab, itu berapa bab? Ini Bapak sedang ngajarin masalah tobat sampai tingkatan inaba. Tobat nggak semudah itu, karena sering sambal lado tuh nggak? Sambal lado, pade tapi diulang. Nah, tobat itu yang berat apa? Yang paling berat apa? Jangan berulang lagi, kan berat tuh. Nah. Jadi beberapa ayat tadi mengandung makna larangan berputus asa. Ada resiko menjadi kafir. Kemudian tawakal bersandar diri kepada Allah. Itu solusi masalah. Ya, paham ya? Solusi masalah itu tadi tuh. 2, Bapak ingin kalian mengerti betapa berharganya pendidikan. Adik-adik kalau di sini ya tidak dapat ajaran, adik-adik jangan masuk panti.
Kasihan sama Bu Umar ngajarin menjadi baik. Pentingnya pendidikan. Kunci untuk meraih cita-cita antum, Iwan semuanya. Guna bisa mewujudkan impian antum. Kalian mungkin tidak memiliki semua keuntungan yang dimiliki oleh anak lain. Tetapi jangan biarkan hal itu menjadi penghalang untuk bisa meraih kesuksesan. Manfaatkan kesempatan yang antum dapatkan sekarang, ya. Belajar sungguh-sungguh. Itu nasihat Bapak. Jangan banyak main. Karena masih banyak yang terlantar. Betul Bu Umar? Mumpung di sini, Bapak bantu. S1, S2, STLR gampang itu. Tapi mau nggak sungguh-sungguh? Iya kan? Jangan jadi manusia yang mengeluh. Serius, Bapak hanya menerangkan motivasi untuk bekal adik. Sulit menyampaikan amalan kalau tidak ada semangat. Ya. Karena itu jalannya masa depan antum, cita-cita. Ya. Jadi jangan pernah ragu untuk mimpi ya. Selain itu Bapak ingin mengingatkan akan pentingnya menghargai diri sendiri. Hargai diri antum. Jangan meminta. Tapi kalau antum kesulitan pendidikan, minta. Karena muslim semuanya wajib hukumnya ngurus antum. Tidak sunat, wajib. Ada di Quran. Bersyukurlah antum. Bapak tidak menganggap adik-adik ini anak yatim. Anak paling istimewa. Tanpa antum rezeki kita seret semuanya. Mendengar dari Ibu Umar gak makan antum, Bapak cari itu. Demi Allah. Gak bisa. Ini masih cengengesan orang semua. Gila zaman sekarang. Pada rezeki ada di antum. Istimewa. Ini penting. Ada banyak orang baik di sekitar kita. Termasuk para guru, saudara, teman-teman. Siap membantu mendukung kalian. Tolong Bapak minta serius. Serius belajar. Jangan malu takut untuk meminta bantuan ketika kalian membutuhkannya. Kalau terganggu perut kalian untuk ibadah dan belajar. Minta. Sudah itu sungguh-sungguh belajar. Allah memberikan kita akal, pikiran. Ada di antum. Itu istimewa. Jadi nggak ada yang sakit. Kalau nggak diajarin sakit tentu. Berpikir mengeluh terus. Itu yang abaha. Kok jadi marah-marah gini ngajinya? Enggak ya. Bukan marah-marah. Motivasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akal, pikiran, kemampuan untuk bergerak maju. Maka manfaatkanlah adik-adik ya semuanya. Ikhwan juga sebaik-baiknya. Jangan banyak kaji zona nyaman. Target kita terbatasnya bukan apa? Dengan apa? Tahu? Nyawa. Mungkin hidup, mungkin dekat ke mati. Kalau kita nggak mulia, gila antum semuanya. Zona nyaman main game. Masya Allah. Dunia udah tua. Tujuan kita satu, bermanfaat gak antum ini untuk orang banyak. Itu yang paling penting. Surga tempat antum. Yang duduk juga pernah jelek. Nggak ada manusia suci. Tapi berusaha baik, gimana caranya? Sepakat? Ini motivasi benar ya. Tolong kehidupan sekarang prioritaskan gimana kita kalau belum bisa membantu belajar. Tuh adik-adik. Sepakat? Benar sepakat? Janji sama Allah. Di depan Bapak. Janji. Mulai besok sholatnya benerin. Banyak zikir, bersihkan kepala, bersihkan hati, ulang puasa, nggak akan susah hidup antum. Sungguh-sungguh. Bagi Bapak kalian bukan hanya anak yatim, tetapi juga anak istimewa.
memiliki potensi yang luar biasa untuk membantu orang lain. Tanpa ada kalian, banyak yang seret rezeki. Banyak orang nggak tahu itu. Beli rokok bisa, beli bensin bisa, ke kafe bisa. Pas minta sumbangan nanti dulu ya, Kang. Nanti dulu ya. Gila ini orang sekarang. Padahal untuk dia sendiri ngurus. Kita tidak minta 10 karung. Tidak. Paling kesel bapak ini kalau melihat mendengar ada anak nggak makan. Sementara nggak seimbang. Di kota itu berlebih, bapak monitor tuh. Berlebih bayar beras semua. Di sini ternyata udah keteter. Ini kemana-mana nih ngaji nih. Maaf, bapak pikir gimana cara mereka memahaminya konsep. Jadi itu perlu bapak ingatkan dulu. Sudah itu ada pengertian yatim. Ada pengertian piatu terkait dengan akekah. Nggak perlu bapak jabarkan panjang lebar. Karena itu bisa dibaca adab, aturan anak seorang yatim gimana, anak yang yatim piatu mesti gimana, muslim terhadap orang yatim gimana, muslim terhadap yatim piatu mesti gimana. Itu tinggal baca aja. Adab akekah udah betul tadi. Walaupun ada kekurangannya, nanti bapak share ke dunia awang-awang. Karena itu sifatnya hanya dibaca. Dan insya Allah mah ngerti. Jadi dari bapaknya segitu aja. Ya insya Allah nanti ini baru 1/4 ya, tapi udah bisa dipahami. Anak yatim itu ada amalan 4 Quran yang mesti diulang-ulang baca. Ya, 4 surat. Di antaranya Al-Baqarah 220, Al-Insan ayat 8, An-Nisa ayat 36, sudah itu Al-Ma'un ayat 1 dan 2. Ar'aital ladzi yukadzibu biddin fajalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Bagi kita nggak boleh menghardik. Ya, bagi anak yatim juga ada hak, mesti gimana? Ya, baca aja. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi andung mesti kontrol dulu untuk jemaah kita, karena andung nggak berani dulu langsung terhadap ustadz kita. Ya, langsung siapkan aja Pak Ustadz. Kita tutup hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk adik-adik. Dan begitu Umar, Daedi, ya. Di sini hanya bisa segitu menyampaikannya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki saya kirim kembali. Ya Daedi ya Bu Mar ya. Mungkin ada sedikit nggak wejangan dari Ibu Mar? Bu Mar ada sedikit wejangan? Nah, udah cukup ya. Begitu, jadi hanya segitu kita bisa bantu. Tapi insya Allah nanti kita coba bantu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.